serahkan pesanan kita kepada Tuhan melalui doa dan nyanyi. Mohon Tuhan memberkati. Yang ketiga, Bapak Ibu undang untuk bangkit berdiri. Hai siapkan gunung di bukit dan di mana juga. Hai siapkan Kami boleh bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan dari lepas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, bahwa kami sudah menaikkan puji-pujian bagi Tuhan sebagai tanda syukur kami, sebagai tanda kasih dan cinta kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap puji-pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan, maka itu juga menjadi doa dan harapan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak jemaat Tuhan yang boleh datang dari perantauan Tuhan, yang boleh bersama-sama kami untuk beribadah Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan terhadap setiap anak-anak yang merantau. Tuhan tibakan ke tempat, ke rumah orang tuanya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar lagi Tuhan kami mau mengisi bejana-bejana kami lewat kebenaran firman Allah. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah setiap firman yang kami boleh dengarkan menjadi firman yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menuntut dan memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memperdengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk.
dan berterima kasih di akhir yaitu minggu Advent yang keempat ini. Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kita. Tuhan masih menyertai dan memberkati kita untuk boleh menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita tetap mempersiapkan hati kita untuk menantikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Amin. Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saudara-saudara kami mungkin ada orang tua kami yang datang juga untuk menjumpai keluarganya di Duri ini, anak-anak kami, Paul kami, Laura, Sandra, bahkan juga anak kami Bapak Sika Rolin, bahkan yang lainnya, Paul kami anaknya Silalahi, bahkan yang lain tidak aku sebutkan nama-nama yang bisa sampai ke kota Duri ini untuk menjumpai orang tuanya. Itu adalah oleh karena kasih Tuhan yang boleh saudara-saudara terima dari Allah, sehingga saudara boleh tiba di Duri ini, berjumpa dengan sanak keluarga, berjumpa dengan orang tua, dengan sukacita yang baru, dan lebih bersukacita lagi kita boleh berjumpa di tengah-tengah gereja ini untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dan memperdengarkan firman Tuhan. Secara khusus minggu Advent yang keempat ini menuju malam Natal nanti, dan kita akan mengadakan malam Natal nanti, dan pada besok hari tanggal 25 itu Bapak Ibu yang sudah ada di saat ini, jangan lupa tetaplah datang kepada Tuhan, karena besok adalah puncak Natal yang akan kita rayakan. Ada amin? Mudah-mudahan kita tetap masih diberikan kesehatan dan panjang umur dalam satu hari ini, untuk kita boleh melewati pada besok hari, bahkan nanti malam kita boleh bersukacita untuk merayakan Natal bersama-sama. Tetaplah jaga kesehatan supaya kita boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, oleh karena kehadiran Tuhan itu membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Ada amin? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nah firman Tuhan bagi kita pada minggu hari yang indah ini tertulis pada Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Yang sudah ketemu dengan ayat ini, mari kita katakan amin. Baiklah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan ini dengan secara bergantian. Saya ayat 26 sampai 38, nanti kita bergantian, dan 38 kita sama-sama membacanya. Firman Allah berkata, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ada seorang perawan di mana juga seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mendapat engkau namanya Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas seluruh keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berselesai. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu,
kita. Ada amin? Mudah-mudahan amin kita itu benar-benar dalam kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai tema bagi kita pada minggu hari yang kita ini, minggu Advent yang keempat ini adalah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Kita sering mendengar bahkan mengucapkan kasih karunia itu di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apakah kita mengerti apakah yang kita ucapkan itu? Apakah hanya kita mengucapkan saja atau kita mengerti apa yang kita ucapkan itu? Di dalam doa ketika kita berdoa, berikan kasih karunia daripada Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa sih sebenarnya kasih karunia yang boleh kita terima di tengah-tengah kehidupan kita? Yaitu adalah sebuah pemberian Allah yang diberikan dengan cuma-cuma. Apakah itu? Yaitu keselamatan yang diberikan kepada kita lewat kematiannya di kayu salib. Itulah anugerah yang tidak pernah kita bisa nilai. Artinya bahwa itulah yang paling tinggi keselamatan, anugerah yang paling tinggi yang kita terima. Kita ada di sini adalah karena kasih karunia Tuhan. Ada amin? Kita ada di sini adalah karena keselamatan yang diberikan Tuhan. Mulai ditimang-timangi akan mengalami arus yang pengarangkan sampai di bumi ini ada yang naik pesawat, mungkin ada yang naik mobil. Itu karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Itu karena apa? Keselamatan yang diberikan Tuhan, yang boleh diterima oleh setiap orang. Mudah-mudahan tak ada yang ngaku ya. Karena dari malam saya juga berhenti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima pemberian Allah itu dengan cuma-cuma. Lalu apa yang kita lakukan? Yaitu tetap taat dan setia kepada Tuhan. Setialah kita datang ke gereja ini supaya setiap bangku ini penuh. Kita boleh ada sampai hari ini adalah karena anugerah Tuhan, bukanlah karena kekuatan kita. Kita melihat banyak orang yang meninggal tiba-tiba. Masih baru dia dilihat, masih baru saja dia baru siap makan, sudah meninggal. Sudah menghadap Bapaknya yang di surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat itu ketika manusia itu berbuat dosa, disitulah manusia itu mulai kehilangan kemuliaan. Yang artinya tidak lagi sesuai dengan rancangan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Kita tahu kalau Allah mencipta selama 6 hari, dan pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia, yaitu kita yang duduk bersama di tempat ini. Kita tahu ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, ada hal yang dipesan oleh Allah kepada Adam dan Hawa itu. Apa katanya? Hai Adam dan Hawa, ada kondisi pohon buah di tengah taman itu, jangan kamu ambil. Ternyata Adam dan Hawa itu mengambil, alasannya yaitu bahwa ular itulah yang menggoda kami. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi? Maka Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kemana diusir? Dibuang. Itu ke bumi ini. Bumi tempat kita tinggal diam bersama pada saat ini. Berarti apa yang terjadi? Bumi ini adalah tempat pembuangan orang-orang berdosa. Menurut kan jadinya seperti itu. Dibuang. Lalu kita manusia yang percaya kepada Tuhan, kita benar-benar tetap datang kepada Tuhan untuk meminta
Roma 3 ayat 23 sampai 25. Ada yang bisa baca ayat 23? Dan silakan dari sebelah kiri saya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya. Dikatakan pada ayat 23 ini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa sebabnya manusia itu kehilangan kemuliaan Allah? Yaitu karena dosa yang diperbuat oleh manusia itu, sehingga tetaplah dia berdosa ketika dia tidak meminta pengampunan kepada Tuhan. Semoga dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini lewat firman Tuhan ini kita disapa supaya jangan hilang kemuliaan Allah itu. Marilah kita datang tetap senantiasa meminta ampun kepada Tuhan. Mengampuni dosa. Lalu ayat yang ke-24 bisa dibaca di sebelah kanan saya, Ibu. Oleh kasih karunia telah dimenangkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Iya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu yang saya katakan tadi. Bahwa kasih karunia itu adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma, tidak bayar. Apakah kita membayar keselamatan itu? Siapa yang bayar? Tunjuk tangan. Adakah yang membayar keselamatan yang diberikan oleh Yesus? Tidak. Tetapi pemberiannya itu adalah cuma-cuma. Lalu apa yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, tengah-tengah kehidupan kita? Yaitu menghargai, menghormati bahwa Allah itu benar-benar menjadi sang juru selamat di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu ayat yang ke-25 kami sampaikan kepada kaum bapak. Ada kaum bapak di dalam gereja? Kristus Yesus telah ditentukan Allah untuk segala kedamaian dan kebenaran. Dalam darahnya, kami juga menunjukkan keadilannya. Kami juga telah menjalankan kebutuhan yang telah terjadi pada kita menata. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah telah menjadi jalan pendamaian. Kalau judul ibadah, judul firman Tuhan kita ini tentang pemberitahuan kelahiran Yesus. Tetapi di sini dikatakan bahwa Dia adalah menjadi pendamai dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan kehadirannya. Yang hadir itu adalah menjadi raja yang hadir. Raja damai. Apakah kita semua yang ada di sini mau menjadi raja damai di tengah-tengah keluarga kita, sebagai Yesus menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita? Mari kita jawab tengah-tengah di dalam hati kita pribadi dan masing-masing. Maukah kita menjadi raja damai di tengah-tengah keluarga kita? Kalau raja damai itu adalah Allah, tetapi di tengah-tengah keluarga kita, Bapak Ibu lah yang menjadi damai bagi untuk keluarga. Tetapi yang memberikan damai itu adalah Allah sendiri. Ketika Yesus katakan kepada muridnya setelah dia mati bangkit, apa katanya? Aku datang untuk membawa damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera itu dikatakan itu bukan enak-enak saja. Di dalam damai itu banyak tantangan yang akan kita hadapi, banyak problema yang akan kita hadapi. Lalu mampukah kita mengendalikan semua tantangan menghadapi segala masalah di tengah-tengah hidup kita? Tantangan apa bu? Mampukah kita untuk menghadapinya semua itu? Yesus datang ke dunia ini juga
Tapi ketika dia bangkit, apa yang terjadi? Kita merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan dia adalah menjadi Raja yang adil. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Allah turun untuk menyelamatkan manusia. Allah turun menyelamatkan manusia lewat kehadiran Yesus. Hari ini kita bukan lagi sebenarnya menantikan kelahiran Yesus seperti seorang ibu yang akan melahirkan anak. Kita hari-hari ini adalah untuk memperingati, merayakan kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah gereja, bahkan di dalam hati kita. Jadi jangan salah persepsi kita, Yesus itu kembali lahir. Tetapi kita memperingati, sama seperti kalau kita merayakan hari ulang tahun kita beli kue, potong kue begini. Itu yang menjadi gambaran yang boleh kita ikuti lewat firman kebenaran Allah ketika kita tetap percaya kepadanya. Lalu apa yang menjadi ayatnya ketika dikatakan Allah itu turun tangan untuk menyelamatkan manusia? Coba kita baca Yohanes 3 ayat 16. Anak kami yang ketiga ini berdiri membacakannya. Yaitu firman Tuhan yang sering kita dengar dan bahkan tanpa lihat Alkitab pun bisa semuanya dibaca. Ayo berdiri anak kami supaya dilihat dan didengar Tuhan suaranya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Inilah yang dikatakan bahwa Allah turun tangan untuk menyelamatkan umat manusia itu, di mana Dia telah mengaruniakan seorang anaknya yang tunggal untuk kita. Inilah anugerah yang sangat besar itu yang diberikan Allah kepada kita. Itulah anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Inilah kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita dan kepada dunia ini. Nanti malam seluruh dunia yang berumat Kristen akan merayakan kelahiran Yesus dan besok seluruh dunia akan merayakan kelahiran Yesus. Bukanlah kita saja sampai diberi lilin, bahkan yang dari lampu itu yang berupa lilin diberi supaya bisa digoreng sana digoreng sini. Oleh karena mereka sangat-sangat bersuka cita yang membawa terang bagi kehidupan. Karena Yesus itu adalah juga menjadi terang bagi kita. Ada amin? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika itu diberikan oleh Allah, ada satu tujuan yang diberikan ketika diberikan anaknya yang tunggal itu, yaitu mengembalikan manusia itu ke rancangan yang semula. Apa rancangan Allah yang semula itu? Yaitu membangun persekutuan dengan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita yang ada di sini adalah untuk membangun persekutuan bersama dengan Allah. Ada amin? Karena nggak ada suara. Amin. Kita yang ada di sini adalah untuk membangun persekutuan dengan Allah. Hal itu juga yang mau disampaikan oleh Allah. Dia mau mengembalikan kemuliaan Allah itu lewat membangun persekutuan dengan Allah. Itu sebabnya jangan malas-malas datang ke gereja. Apapun masalahmu di tengah-tengah hidupmu, datang ke gereja. Karena engkau boleh mendengar firman Allah di gereja, yang walaupun bisa kita dengar khotbah di rumah itu hanya mendengar suaranya, tetapi kita tidak boleh bersama-sama
dengan saudara-saudara kita untuk membangun persekutuan yang indah di antara sesama kita secara khusus di gereja kita masing-masing. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa kasih karunia yang diberikan oleh Allah, kita ini tidak siapa-siapa. Tanpa kasih karunia yang diberikan oleh Allah itu, kita ini tidak siapa-siapa. Kita tetap menjadi orang yang berdosa. Kita tetap menjadi orang yang berdosa. Supaya kita itu tidak menjadi orang yang berdosa, tahanan dosa itu, datanglah tetap kepada Tuhan. Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun agak lama saya mungkin menyampaikan firman Tuhan, mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk bahkan yang bosan ya. Kita kembali kepada yang dikatakan tentang kelahiran Yesus, memberitahukan tentang kelahiran Yesus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa Maria itu adalah seorang perawan, masih gadis sinting, umurnya saja masih sedikit, dan dia karena saat itu di zaman si Maria dan si Yusuf itu belum begitu banyak orang, yaitu di daerah Nazaret, maka si Yusuf itu datang untuk supaya dia menjadi calon istrinya, masih calon ya. Mudah-mudahan anak-anak kami yang masih belajar di sini udah ada menjadi calon dan mempunyai rencana untuk berumah tangga. Ada amin? Jangan dilama-lamakan, karena Tuhan sebentar lagi akan datang. Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Jangan sampai terlewat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria itu adalah orang yang miskin, orang yang dari pedesaan, daerah terpencil. Tapi kenapa Allah memakai rahimnya untuk mengandung seorang sang penyelamat? Luar biasa ya. Kenapa? Kenapa seperti firman Tuhan, Tuhan tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, yang lalu juga ada. Artinya di mata Tuhan itu semuanya sama. Yang miskin, yang kaya, yang cantik, yang gendut, yang mana itu semuanya sama di hadapan Tuhan. Sehingga Maria ini dipakai Allah untuk mengandung seorang sang juru selamat itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang, yaitu laki-laki yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Ketika masuk malaikat itu ke rumah Maria, dikatakan, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kenapa Tuhan ke rumah kita mengucapkan itu? Coba siapa yang kejurangan, siapa yang pernah datang ke rumahnya mendengarkan suara itu? Kalau Maria tidak mendengar, tapi langsung jumpa dengan malaikat itu, katakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lalu Maria sangat terkejut. Apa arti salam itu? Apa arti salam itu? Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia." Itu kasih karunia yang diberikan itu adalah Yesus sendiri. Engkau akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah, dan sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamai itu Yesus. Ini yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
hidup si Elisabeth, di mana mereka ini pasangan ini adalah pasangan yang setia dan taat kepada Tuhan. Mudah-mudahan kita yang ada di sini semuanya menjadi pasangan yang setia dan taat kepada Tuhan. Ada amin? Amin. Amin kan dalam hati kita supaya itu di tahun 2024 ini akan terjadi oleh karena kasih karunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam semua bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu diberitahukan malaikat itulah kepada Zakaria. Saat itu Zakaria sedang memasuki dalam Allah. Hai Zakaria, membuatlah Allah malaikat itu menyampaikan, lihatlah istrimu sudah mengandung 5 bulan lagi. Apa kata Zakaria? Mana mungkin? Mana mungkin istriku mengandung sedangkan kami sudah tua dan bahkan istriku itu mandul. Apa yang terjadi kepada Zakaria? Ada yang masih mengingat ketika dia tidak percaya kepada Allah, yaitu mulai dari saat itu ketika dia tidak percaya kepada malaikat itu, maka dia pun membisu. Dia membisu, dia tidak bisa berbicara dengan istrinya. Elizabeth bahkan bertanya, "Ate Elizabeth, enangan dulu saudari, nah, tunggu, alamana, alamuna, dimana bisu tidak bisa berbicara." Ternyata hal itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, ada hal-hal yang diberikan Tuhan lewat hukuman kepada kita. Kita tidak tahu hukuman apa itu. Tetapi Allah langsung menghukum, dia tidak bisa membisu. Tapi karena dia tetap datang kepada Allah itu, dia walaupun dia bisu, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku ini tidak bisa bicara lagi? Tanpa dia sadari, dia tidak bicara adalah karena dia tidak percaya akan apa yang disampaikan oleh malaikat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, maka ketika Elizabeth mau melahirkan, dia masih juga menangis. Belum dia boleh bicara. Tapi setelah dia melahirkan, orang bertanya, Elizabeth, saya juga dilihat bahwa pada berburu biasa ya. Kalau kita melihat orang yang melahirkan, yang pertama kita tanya jenis kesehatan, jenis kelaminnya. Ayah ada kali naroi. Orang bertanya kepada si Elizabeth, ayah ada kali naroi bahwa dokter baru. Apa kata si Elizabeth? Wah, adalah anaknya itu hari. Semua na bayi si Johannes. Hai, dia adalah dari suamimu, dia adalah pasanganmu, dia masih Zakaria ini. Ada udah pilih si Martamian. Martamian dari mana di bait suci itu? Mudah-mudahan kita ada yang mengikuti teladan yang diberikan si Zakaria ini, walaupun sesaat dia tidak percaya dan sakit itu tidak dia.
Itu sebabnya keteladanan Allah itu yang kita mau ikuti di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu ketika Yusuf mendengar akan Maria itu mengandung, kembali kita kepada Maria. Lalu apa kata si Yusuf? Buang. So menikah dopehani mengandung kasangakon. Katanya. Belum kali menikah dia sudah mengandung. Dia merasa malu. Malu kepada orang-orang banyak. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia rencana mau meninggalkan yaitu si Maria. Ternyata tidak jadi. Memang dia benar-benar tulus mengasihi dan mencintai Maria sebagai tunangannya. Dan bahkan dia tidak mencemarkan nama baik Maria. Dia tidak cerita kepada siapapun kejadian yang dialami oleh Maria. Sebenarnya Maria itu mengandung salah satu penderitaan bagi dia. Coba dulu kita melihat orang-orang yang hamil di luar nikah, dia menderita. Sudah marah-marah, kenapa? Dia menderita kepada orang lain, menderita kepada Tuhan. Demikian juga Maria, sebenarnya dia menderita akan keadaan itu. Tetapi oleh dasar karena malaikat Gabriel yang datang berbicara kepadanya, maka posdorohana bahwa yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus, tidaklah hasil dari misalnya gaib-gaib. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu malaikat itu ketika Maria merasakan itu bagaimana dia mengandung seorang ibu. Ada banyak ibu di sini sudah pernah kita merasakan ini. Lalu dia malaikat Tuhan itu pun datang. Tetap dia dipantau oleh malaikat Tuhan. Dan yang dipasok. Kita juga tidak pernah dibiarkan oleh Allah. Kita tetap dijagai oleh Allah. Kita tetap dijagai oleh Allah. Kita tetap diberkati oleh Allah. Oleh karena Dia tetap mengasihi kita. Apa kata malaikat itu? Hai Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Maksudnya adalah Allah yang Maha Tinggi akan menjaga. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu disebut kudus, yaitu anak Allah. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Apakah Maria itu kita lihat melawan malaikat Tuhan itu? Tidak. Dia tidak pernah tanya jawab kepada malaikat Tuhan itu. Tapi kita sering tanya jawab di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga terjadi percekcokan dan keributan. Maria itu tetap taat kepada Allah. Dengan ketaatan itulah Allah tetap menaungi dia, menjaganya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lewat firman Tuhan ini, Tuhan mau katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh karena kemustahilan itu adalah Tuhan yang punya. Tuhan Allah yang punya kemustahilan itu. Buktinya bahwa Elisabeth yang sudah tua rentang dan bahkan mandul itu, dia bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Itu yang mau kita lihat dalam firman Tuhan itu. Lalu kita mau menggambarkan di tengah-tengah hidup kita bagaimana? Bagaimana hal itu boleh terjadi? Yaitu dengan ketaatan dan kepercayaan
lepas arus. Mari kita hadapi bersama dengan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Ada amin? Ada amin? Itu yang mau dikatakan. Sehingga Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria saja sudah katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sudah dikatakan dia adalah hamba Tuhan karena apa? Dan sudah diberkati oleh Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu yang dikatakan oleh Maria di ending daripada firman Allah ini. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Apa yang dikatakan itu? Yaitu kemustahilan itu, keajaiban itu, yang dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Coba katakan bagi kita semuanya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pegang dadanya masing-masing, 1, 2, 3 ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang mempunyai masalah dibukakan Tuhan jalan, yang tidak bekerja saat ini Tuhan bukakan pekerjaan bagimu di tahun 2024 ini. Yang sudah punya pasangan, diberkatilah engkau di tahun 2024 ini. Buat rencana untuk menikah. Supaya apa? Supaya jangan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali bagi kita. Sebelum datang dia menikah. Karena kita tidak tahu kapan datang Yesus yang kedua kali. Tanya aja pada pendeta-pendeta, tanya bisop siapapun itu. Jadi kan tanya bisop, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, yang berjawabannya. Dia tanya pendeta seterus, yang bisa dijawab. Saya pernah ada di sini, saya tidak bisa menjawab. Hanya Tuhanlah yang mengetahui kapan dia datang yang kedua. Direksi bagi kita adalah firman Tuhan hari ini di minggu Advent yang keempat ini. Marilah kita menjadi keluarga yang damai, yang mendapatkan damai dan sejahtera. Bahkan biarlah kita mendapatkan yaitu bahwa Allah itu tidak ada yang mustahil bagi kita. Apapun keadaan kita hari ini, Tuhan yang menjadi jawaban bagi kita. Lalu yang terakhir, ini yang sangat perlu bagi kita. Marilah kita membangun persekutuan itu di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita sebagai umat Kristen yang taat dan setia kepada Tuhan. Itulah teladan daripada Maria itu yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Walaupun dia miskin, Tuhan tidak pernah memilih siapa dia, tetapi yang pasti Tuhan melihat ketaatannya dan ketulusannya untuk datang kepada Tuhan. Bahkan seperti pasangan suami istri Zakaria dan Elisabeth itu juga menjadi teladan bagi kita untuk tetap datang ke bait suci itu, untuk membangun kerohanian di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan kita. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Lewat firman ini semakin tambah sukacita kita, semakin tambah berkat-berkat Tuhan, berkat kesehatan, bahkan yang lain-lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang berkati, biarlah Tuhan dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Kami boleh membuka hati kami pribadi lepas hati pribadi untuk menempatkan siapakah Yesus itu bagi kami, siapakah Yesus itu di hati kami, siapakah Yesus itu di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, ingatkan kami Tuhan, selalu datang bersekutu
untuk mengandung seorang anak dan menjadi raja di tengah-tengah dunia ini. Ingatkan kami Tuhan untuk meneladani hal itu, untuk melakukan yang terbaik dan lebih taat lagi kepada Tuhan, sehingga kemuliaan mulai nyata di tengah-tengah kehidupan kami di tahun 2024 ini Tuhan. Kami boleh mengubah cara-cara kehidupan kami, cara-cara kami berjumpa dengan Allah hari lepas hari Tuhan. Kami rindu supaya kami tetap berjumpa dengan Allah. Bahkan kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus ini untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudara. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini Bapa, biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang tidak hadir pada saat ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi bagi mereka, tapi kami mempercayakan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kehidupan mereka, seperti Tuhan juga memberkati kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang masih balita Tuhan, di dalam nama Yesus kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati tumbuh kembangnya anak-anak kami, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat semua anak-anak kami yang sudah sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMP, SMA, bahkan yang sudah duduk di perguruan tinggi, yang saat-saat ini mereka sedang liburan sekolah, liburan Natal dan tahun baru Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa menjagai mereka, Tuhan Yesus yang senantiasa melawat, melindungi mereka Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan dan panjang umur bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Kami percaya Tuhan, kami akan terima semua berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan di tengah-tengah hidup kami, khususnya di minggu Advent yang keempat ini Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang memberikan pengampunan kepada kami. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa, agar kami layak menerima berkat-Mu dari hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Dan ibadah hari ini Tuhan, kami percaya ini adalah ibadah yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Dan nanti kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang senantiasa memberkati perjalanan kami, mulai dari gereja ini, tibakan kami di rumah dalam keadaan sehat dan tidak ada sesuatu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara malam Natal nanti, bahkan pada besok hari puncak Natal Tuhan. Tuhan yang senantiasa menjamah hati kami semua pada jemaat-Mu untuk datang bersukacita untuk melihat kemuliaan Allah di tengah-tengah gereja kehidupan kami Bapa, sehingga Tuhan nyatakan kasih kami kepada Tuhan lewat kehadiran kami. Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan meresponi ibadah kita lewat firman Tuhan kita hari ini. Kita akan bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 227 di ayat 1 dan 2. Di ayat 2 nanti kami undang jemaat yang diberkati oleh Tuhan untuk bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu Advent yang keempat.